在被魔鬼女上司辱骂的时候，却突然在他的头顶看到了一串奇怪的文字：“这是你未来的妻子。” Kalian akan menikah 3 tahun lagi. Setelah itu dia akan melahirkan anak kembar laki-laki dan perempuan untukmu. Saat itu aku hanya mengira penglihatanku kabur karena terlalu lelah bekerja. Tapi tidak kusangka keesokan harinya, di atas kepalanya muncul lagi tulisan yang berbeda. Meskipun Tang Weiwei akan mulai mengubah kesannya terhadapmu. Mulai malam ini, di hatinya akan tertanam benih diam-diam menyukaimu. Akhirnya aku yakin ini bukan halusinasi. Isi tulisan di atas kepalanya adalah bocoran masa depan kami berdua. Tapi aku benar-benar tidak ingin percaya. 3 tahun lagi aku malah menikahi bos perempuan ini. Meskipun wajahnya cantik luar biasa, namun hatinya sangat kejam. Di perusahaan tidak ada satupun yang tidak takut padanya. Semalam saat dia memakiku, sebenarnya sudah lewat jam pulang kerja. Dia tetap memaksaku menyelesaikan proposal yang sudah berkali-kali direvisi. Demi mempertahankan pekerjaan, aku terpaksa menyetujui dengan senyuman. Setelah semuanya beres, barulah dia puas dan membiarkan pria kecil itu pergi. Dan akhirnya aku pun naik motor listrikku pulang. Namun di sebuah persimpangan lampu merah aku bertemu dengannya. Audinya terparkir di pinggir jalan, sepertinya mogok di tengah jalan. Saat itu dia sedang menelepon dengan ekspresi cemas. Hatiku langsung merasa senang melihat penderitaannya. Biarkan saja kau setiap hari memarahi orang di divisi. Sekarang kena batunya, kan? Lalu aku dengan tegas memilih untuk mengabaikannya. Aku berniat langsung melaju pergi. Tapi ternyata Tang Weiwei menegadah dan langsung melihatku, lalu berteriak padaku. "Chen Cheng, tunggu sebentar." Aku terpaksa pura-pura tidak dengar. "Chen Cheng, kalau kamu masih pura-pura tidak dengar. Bulan ini bonus kinerjamu dipotong 3%. Aku langsung mengerem mendadak, menoleh dengan ekspresi sangat terkejut. "Direktur Tang, makanya aku bilang tadi kenapa aku mendengar suara merdu dari suatu tempat. Ternyata itu Anda yang memanggilku dengan suara semanis burung oriole." Tang Weiwei langsung menyunggingkan sudut mulutnya. Jelas dia malas membongkar sanjunganku yang asal-asalan. Lalu dia bertanya padaku, "Kamu mau pulang?" Aku mengangguk, tapi tidak kusangka dia langsung duduk di kursi belakang. "Sekarang kamu bawa aku menemui klien." "Sekitar 100 kilometer." Aku bertanya dengan heran, "Lalu mobil Anda bagaimana?" "Mobilku rusak. Sudah kutelepon orang dari dealer untuk menariknya. Yang lebih penting kamu antar aku dulu menemui klien." Melihat situasi itu, aku hampir menangis, lalu terpaksa menurut. "Baiklah." Tiba-tiba aku menerima kiriman amplop merah WeChat darinya. Lalu aku tertegun, "Apa ini ongkosnya?" Kemudian aku mendongak, dan melihat di depan pintu kafe Tang Weiwei yang melambai padaku. Aku jadi sedikit bingung campur geli. Apa karena dia melihatku tidak bergerak? Lalu salah sangka aku menunggunya mengirim amplop merah? Apa aku tipe orang seperti itu? Tapi tetap saja tanganku menekan untuk mengambilnya. Ini memang hakku. Kenapa tidak boleh kuterima? Sesampainya di rumah kontrakan, aku pun merenung. Kenapa tulisan di atas kepala direktur Tang kadang ada kadang tidak, dan hanya aku yang bisa melihatnya? Lalu apa artinya tulisan itu? 3 tahun lagi dia akan melahirkan anak kembar laki-laki dan perempuan untukku. Semakin kupikirkan semakin terasa tidak masuk akal. Wanita tangguh seperti Tang Weiwei, apa mungkin tertarik pada pria rumahan sepertiku? Bahkan kalau dia tertarik padaku, aku juga tidak tertarik padanya. Syarat utamaku dalam memilih istri haruslah yang lembut dan berbakti. Dia begitu galak dan kasar, jelas tidak cocok dengan tipe idealanku. Akhirnya aku memilih untuk menganggap tulisan yang pernah muncul di atas kepalanya sebagai halusinasi. Lagi pula tidak akan menjadi kenyataan. Lalu malam harinya jam 11, aku mengirim proposal yang sudah selesai kususun malam itu ke WeChat Tang Weiwei. "Direktur Tang, proposal sudah selesai. Mohon diperiksa. Waktu sudah larut. Anda cepat beristirahat, selamat malam." Setelah mengirim, aku tidak sengaja melihat Tang Weiwei membalasnya dalam hitungan detik dengan ketik, "Selamat malam," lalu langsung dicabut. Aku langsung penuh tanda tanya. Dan Tang Weiwei dengan tenang menjelaskan, "Yang tadi salah kirim, tidak sengaja salah kirim." Aku juga tidak memikirkannya. Kubalas dengan stiker senyum lalu pergi mandi. Sedangkan Tang Weiwei saat ini sedang bingung campur geli melihat stiker senyum yang kukirim. Dia seharusnya tidak akan salah sangka aku sedang menggoda pria lain, kan? Tidak, meskipun benar-benar salah sangka, apa yang bisa dilakukan? Kenapa aku harus khawatir bawahanku salah sangka padaku? Saat itu ayahnya mengirim lagi satu WeChat. "Xiao Wei, kalau kamu tidak punya anak, bukankah keluarga kita punah? Terserah, akhir pekan ini kamu pulang untuk kencan buta. Kalau kamu berani mengecewakan aku dan ibumu, kau tunggu saja." Setelah itu Tang Weiwei malas mengetik terlalu panjang, ayahnya langsung mengirim beberapa pesan suara untuk membombardir Tang Weiwei. Membuatnya sangat terganggu. Saat itu dalam hati dia berpikir, aku tidak mau kencan buta. Bukankah sendiri itu lebih enak? Apa harus menikah dan punya anak? Keesokan harinya pagi-pagi aku berangkat ke kantor. Baru turun dari lantai, teman baik San Cheng menelepon, bilang besok akhir pekan, ingin mengajakku dugem. Aku langsung menjawab dengan tidak sabar, aku dengan anak konglomerat sepertimu, apa perlu dugem? Aku yang seorang kuli capek seminggu. Masih ada mood untuk dugem? Wih, setiap kali ku bilang kamu selalu begitu. Aku ingin kamu bekerja di perusahaanku, kamu tidak mau. Aku benar-benar bisa menjadikanmu wakil direktur.
Tidak usah. Kalau kamu wanita kaya, mungkin aku bisa pertimbangkan. Saat itu tiba-tiba di sampingku terdengar bunyi klakson mobil 2 kali. Aku mendongak dan langsung terpana. Bukankah itu mobil Direktur Tang? Lalu aku berkata pada San Cheng. Nanti dulu ya, kerja hampir telat. Setelah menutup telepon, aku berjalan mendekat dengan ragu-ragu. Benar saja, aku melihat Tang Weiwei menurunkan kaca mobil dan melambai padaku. Ayo naik, aku hanya bisa diam 1000 bahasa. Aku tak bisa tidak menghela napas, betapa telitinya wanita iblis ini. Tang Weiwei berkata dengan tidak sabar, cepat naik. Aku tertegun sejenak, lalu setelah ragu-ragu duduk di kursi depan. Direktur Tang. Pagi-pagi begini kau menjemputku pribadi ke kantor. Aku sungguh tersanjung. Tang Weiwei berkata dengan datar. Jangan terburu-buru tersanjung. Yang utama masih akan datang. Pakai sabuk pengaman. Kita akan berangkat. Aku tidak mengerti maksudnya, jadi hanya bisa patuh memasang sabuk pengaman. Kita akan berangkat. 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 Kau jangan terburu-buru tersanjung. Yang utama masih akan datang. Pakai sabuk pengaman. Kita akan berangkat. Aku tidak mengerti maksudnya, jadi hanya bisa patuh memasang sabuk pengaman. Sepanjang perjalanan Tang Weiwei tidak berbicara sepatah kata pun padaku. Aku juga tidak berani memulai percakapan, suasananya agak canggung. Tapi wanita ini, pagi-pagi begini. Kenapa harus memakai stocking hitam? Kakinya sudah panjang dan lurus, masih perlu pakai stocking hitam pula. Ini malah membuatnya lebih seksi. Aku jadi bingung mau lihat atau tidak, sungguh menyiksa. Akhirnya mobil berhenti. Tang Weiwei berkata datar, sampai. Turun. Ambil tas kerja di kursi belakang. Lihat keluar. Dengan terkejut aku berkata, Direktur Tang, ini bukan kantor kita. Kenapa kau membawaku ke grup Jinxiu? Tang Weiwei menjawab santai, proposalmu sudah disetujui. Kebetulan pagi ini kita ada rapat dengan klien. Jadi aku membawamu. Proposalmu tetap harus kau sendiri yang mempresentasikannya, bukan? Aku tertegun, tapi bukankah ini biasanya tugas direktur? Saat itu hatiku penuh tanda tanya. Bidang kita memang begini. Diam-diam menulis proposal, direktur yang membawanya untuk tawar-menawar. Kalau deal, direktur yang mendapat pujian. Kalau tidak deal, yang menulis proposal yang jadi kambing hitam. Dia melirikku dengan tidak sabar. Aku tidak bisa mengubah aturan, jangan banyak bicara. Turun. Aku tidak suka pria yang lamban. Batinku, kau tidak suka pria lamban. Aku juga tidak suka wanita galak. Tapi kata-kata itu tidak berani ku keluarkan. Aku hanya bisa patuh mengambil tas kerja di kursi belakang dan mengikuti Tang Weiwei turun dari mobil. Setelah memasuki grup Jinxiu, kami diantar oleh resepsionis ke ruang rapat. Peserta rapat ada manajer proyek grup Jinxiu, wakil manajer, dan 2 direktur lainnya. Sedangkan dari pihak kami hanya aku dan Tang Weiwei. Tang Weiwei tersenyum tipis. Manajer Yao, kali ini proposal kami sudah siap. Saya sengaja membawa orang yang menulis proposal ini sendiri. Biar dia yang menjelaskannya kepada kalian. Setelah itu dia berkata kepadaku, mulailah. Aku menarik napas dalam. Mengambil proposal, aku berjalan ke depan, menghadap manajer proyek grup Jinxiu dan berkata, halo semuanya, nama saya Chen Cheng. Selanjutnya saya akan menjelaskan kepada kalian proposal yang dirancang perusahaan kami untuk perencanaan terbaru kawasan Jinxiushan. Seperti yang diketahui, karena itu fokus utama kami. Beginilah rapat berlangsung selama 1 jam hingga selesai. Aku dari awalnya yang kaku hingga akhirnya semakin percaya diri. Seolah seluruh rapat menjadi panggung pribadiku. Singkatnya, hasilnya cukup baik. Perwakilan klien langsung menandatangani, menandakan persetujuan. Terima kasih atas kerja keras kalian, Direktur Tang. Manajer Yao, jangan berkata begitu. Ini sudah seharusnya. Tang Weiwei dengan sopan berjabat tangan dengan manajer Yao. Manajer Yao kemudian mengulurkan tangannya padaku. Penjelasan Tuan Chen juga sangat bagus. Topik jelas, logika rapi. Kau harus terus belajar banyak dari Direktur Tang. Dengan tersanjung aku segera menjabat tangannya, gugup dan bersemangat berkata. Manajer Yao terlalu memuji. Masih banyak hal yang harus aku pelajari dari Direktur Tang. Dan senior seperti Anda. Haha, manajer Yao tertawa basa-basi. Lalu dia menatap Tang Weiwei. Untuk merayakan penyelesaian proyek ini, malam ini aku mengundang Direktur Tang. Makan bersama. Semoga Direktur Tang berkenan. Ekspresi Tang Weiwei sedikit kaku sejenak. Lalu dia tersenyum. Manajer Yao bercanda. Seharusnya kami yang traktir. Malam ini aku dan Chen Cheng yang menjadi tuan rumah, mengundang manajer Yao dan yang lain makan di Tianxiang Renjian. Harap semua datang tepat waktu. Manajer Yao langsung setuju. Akhirnya kami berdua pergi lebih dulu. Kembali ke mobil. Aku bertanya ragu-ragu pada Tang Weiwei, Direktur Tang, malam ini saat kalian makan, aku tidak usah ikut saja. Aku hanya karyawan kecil. Ikut campur, apa tidak apa-apa? Tang Weiwei menatapku dengan penuh arti. Kau benar-benar tidak mengerti atau pura-pura tidak mengerti? Aku menggaruk kepala. Maksudnya apa? Tang Weiwei mencibir dingin. Pantasan kau masih jomblo sampai sekarang.
Dengan otakmu begini, apa mungkin wanita normal akan tertarik padamu? Direktur Tang, urusan pribadi dan pekerjaan itu beda. Bagaimana kau bisa menyerang kehidupan pribadiku? Aku seorang wanita, begadang bersama iblis. Biarkan sekelompok pria minum bersama, menurutmu itu aman? Aku langsung mengerti maksudnya. Lalu aku berkata, aku mengerti, Direktur Tang. Malam ini aku akan datang menjadi pengawalmu. Bukan hanya pengawal, kau juga harus jadi sopirku. Mendengar itu aku langsung terkejut. Tang Weiwei memasang ekspresi sinis. Kalau tidak, menurutmu kenapa aku memberimu kesempatan ini hari ini? Kau pria dewasa, jangan-jangan tidak bisa minum sebanyak aku wanita? Aku terdiam. Baiklah, baiklah, aku ikuti pengaturan Direktur Tang. Malam ini meski perutku bolong karena minum, aku pasti memastikan kau pergi dengan pikiran jernih. Tang Weiwei mengangguk. Sangat puas dengan jawabanku. Lalu dia mengomel lagi, kau tega membiarkan aku seorang wanita. Terus menyetir mobil menjemputmu? Aku tersenyum canggung. Itu benar-benar di luar kemampuanku. Tapi sampai sekarang aku belum ambil SIM. Kalau kau tidak keberatan aku menyetir tanpa SIM, dan sekalian menabrak beberapa orang di jalan. Biarkan aku yang nyetir. Tang Weiwei berkata dengan dingin, kau hampir 30 tahun, kan? Kenapa belum ambil SIM? Aku menjawab serius, aku takut menyetir. Daripada memaksakan diri belajar menyetir, lalu begitu di jalan langsung menabrak sampai mati, lebih baik dari awal. Tidak usah belajar menyetir. Tang Weiwei tidak bisa menjawab. Dia tidak bicara lagi. Dia menyetir dan membawaku kembali ke kantor. Begitu masuk departemen desain, para pria dan wanita langsung berdiri. Menyapa Tang Weiwei. Selamat pagi, Direktur. Saat aku kembali ke meja kerjaku, rekan terdekatku, Gao Qiang, langsung mendekat dan bertanya dengan mata berkedip. Kau sial hari ini ya? Masuk bareng Direktur? Apa dia tidak memarahimu? Aku menyeringai. Bagaimana kalau aku bilang, bukan cuma masuk bareng Direktur. Pagi ini dia juga menyetir ke rumahku ingin menjemputku. Apa yang akan kau pikirkan? Kau bohong saja. Kau kan bukan anaknya. Direktur pergi ke rumahmu pagi-pagi. Menjemputmu untuk apa? Aku sungguh tidak bohong. Aku pergi bersama Direktur ke grup Jingxiu. Memperkenalkan proposal kerja sama ini. Proposalku disetujui. Sungguh. Kau tidak mau makan bersama kami? Lain kali ya. Malam ini masih ada urusan. Tapi oke, pokoknya jangan berpikir bisa mengelak. Saat waktu makan siang tiba, Tang Weiwei keluar dari kantor, melihat sekeliling lalu bertanya, kenapa kalian belum makan? Saat itu, termasuk aku, beberapa orang dalam hati berpikir, pergilah dulu. Kami cepat pergi. Tiba-tiba aku mendongak, melihat di atas kepala Tang Weiwei. Muncul tulisan lagi. Kali ini tulisannya sedikit berbeda. Hari ini adalah hari. Tang Weiwei mulai mengubah kesannya terhadapmu. Dan mulai hari ini, di dalam hatinya, tertanam benih cinta padamu. Aku langsung melongo. Maksudnya apa? Saat aku merenung, tatapan Tang Weiwei menyapu ke arahku. Ceng-ceng. Hampir refleks aku berdiri tegak dan menjawab, siap. Dia melambai padaku. Tinggalkan dulu pekerjaanmu, ikut aku. Aku segera mengiyakan. Lalu buru-buru meninggalkan meja kerja dan mengikuti Tang Weiwei. Setelah keluar dari kantor, aku tidak tahan bertanya. Direktur, kau mau membawaku kemana? Tang Weiwei terus berjalan tanpa menoleh. Makan di luar. Mendengar itu aku langsung tersadar. Baik, baik. Aku traktir. Tang Weiwei melirikku. Tidak perlu. Aku yang traktir. Aku cepat berkata, masa aku tega merepotkan Direktur? Biar aku saja yang traktir. Tang Weiwei mendengar itu berhenti. Lalu berkata penuh arti, tempat yang akan kita datangi adalah Moon Dragon. Kau yakin mau traktir? Aku langsung melongo. Moon Dragon yang 8.000 per orang itu? Lalu aku cepat tersenyum canggung. Hehe, wanita didahulukan. Karena Direktur sudah bilang begitu. Kalau aku masih memaksa, itu artinya aku tidak tahu diri. Terima kasih Direktur sudah membawaku melihat dunia. Tang Weiwei mendengar rentetan sanjunganku hanya mendengus. Lalu dengan manja dia melenggangkan pinggangnya yang ramping dan terus berjalan. Di jalan aku bertanya lagi. Direktur, kenapa harus makan di tempat semahal itu? Karena kau membuatku bangga kali ini. Aku memutuskan memberimu hadiah. Aku menjawab dengan rendah hati. Ini semua karena kepemimpinan Direktur yang baik. Ceng-ceng, ada pendapat? Bisakah kau tidak terlalu menyedihkan? Ini bukan di kantor, jangan selalu memuji seperti itu. Aku menggaruk kepalaku dengan canggung. Ini semua untuk menunjukkan rasa hormatku padamu. Kalau tidak, bagaimana aku harus berbicara denganmu? Kamu bicara saja yang normal, seperti bicara dengan teman. Aku bertanya dengan tidak percaya. Benar, benar. Tang Weiwei mengangguk. Kamu bilang saja dari awal. Sambil berkata, aku langsung melepas sepatu. Tang Weiwei langsung memasang wajah hitam. Apa yang kamu lakukan? Aku tertawa. Bukankah kamu bilang aku boleh bersikap seperti dengan teman? Kamu juga melepas sepatu di mobil temanmu? Ya, gila. Pakai lagi, baunya busuk. Dia berkata lalu buru-buru membuka jendela. Saat itu dia menyesal. Menyesal? Seharusnya jangan biarkan aku bebas. Aku cepat-cepat memakai sepatu. Direktur,
Aku. Diam. Tak lama kemudian kami sampai di Minuelo. Restoran ini bisa dibilang salah satu restoran termewah di seluruh Shanghai. Kalau bukan karena Tang Weiwei yang membawaku, seumur hidupku mungkin tidak akan pernah menginjakkan kaki di sini. Setelah duduk, pelayan mengirimkan menu. Pesan saja apa yang kamu suka. Aku ke toilet. Tang Weiwei pergi lebih dulu. Aku melihat harga di menu. Tidak bisa menahan rasa sakit. Meskipun bukan uangku, tapi makanan ini benar-benar mahal. Ini yang namanya Sintai Ruan. Bukankah itu jantung babi? Kok berani dijual 369? Setelah memesan makanan, Tang Weiwei belum kembali. Aku mengeluarkan ponsel dan menyambungkan Wi-Fi untuk menonton video. Ceng-ceng, aku kaget sampai hampir berdiri. Aku berdeham 2 kali. Haha, direktur bercanda. Aku bukan orang yang tidak punya sopan santun, kan? Lalu kenapa kamu melepas sepatu di mobilku? Maaf, direktur, lain kali tidak akan. Tang Weiwei menggelengkan kepala dengan pasrah. Sudahlah. Lalu dengan sedikit kesal dia berkata padaku, bisakah kamu membantuku satu hal? Direktur, jika ada perintah, katakan saja. Selama aku bisa melakukannya, aku pasti rela berkorban apapun. Tang Weiwei mengangguk puas. Akhir pekan ini, kamu pergi bersamaku sebagai pacarku untuk menemui orang tuaku. Benarkah? Aku bingung, berkata dengan sedikit malu-malu. Direktur, meskipun kamu menginginkanku, beri aku waktu untuk menyesuaikan diri. Ini terlalu cepat. Tang Weiwei langsung memasang wajah berbahaya. Siapa yang mau merayumu? Aku dipaksa keluargaku. Direktur, aku agak tidak mengerti maksudmu. Sederhananya, orang tuaku soal pernikahanku. Ingin menjodohkanku dengan calon kencan. Aku tidak mau, jadi kamu pura-pura. Sebagai pacarku untuk menghadapi mereka. Paham? Paham. Tapi, bagaimana jika Om dan Tante benar-benar suka padaku? Tang Weiwei tertawa mengejek. Kamu terlalu banyak berpikir. Orang tuaku punya standar tinggi untuk pacarku. Mana mungkin mereka benar-benar menyukaimu. Lagi pula, kalau benar-benar suka, bukankah lebih baik? Mereka tidak akan menjodohkanku. Bagaimana jika mereka menyuruh kita menikah? Tang Weiwei berhenti sejenak. Maka aku akan langsung bilang kami belum mau menikah cepat. Atau langsung bilang kami sudah putus. Aku merasa masih kurang masuk akal. Direktur, kenapa tidak benar-benar punya pacar saja? Mendengar itu, Tang Weiwei mengerutkan kening dengan tidak puas. Kamu kelewatan. Ini urusan pribadiku. Aku cepat-cepat minta maaf. Maaf, direktur. Aku tidak tanya lagi. Jadi bisakah kamu bantu aku? Aku berpikir sejenak lalu berkata, bisa. Direktur jarang minta bantuanku. Tentu aku akan setuju. Asalkan tidak ada adegan ranjang atau ciuman. Oke. Aku tidak lihat kamu malu. Kalau begitu sudah sepakat. Jumat malam setelah kerja kita bicara berdua. Menyamakan detail. Aku mengangguk setuju. Karena merasa ini tidak rugi untukku. Tang Weiwei adalah atasan langsungku. Berpura-pura jadi pacarnya. Setidaknya bisa menambah nilai baik di depannya, juga membantu promosiku. Tapi memikirkan itu, aku tiba-tiba sadar soal objek ini. Tunggu. Apakah teks spoiler yang kulihat sebelumnya merujuk pada hal ini? Maka aku tidak tahan untuk sekali lagi melihat ke atas kepala Tang Weiwei. Kosong. Apa sebenarnya penyebabnya? Apa hanya yang khusus, atau yang ditentukan? Aku berkata dengan tidak senang. Kenapa kamu melototiku? Aku sadar dan tertawa. Aku sedang berpikir. Apa yang kamu lihat? Tang Weiwei mencibir. Lain kali cari alasan yang lebih masuk akal. Setelah makan, kami berdua meninggalkan Minuelo. Hasilnya, sesuatu yang tidak kuduga terjadi. Saat aku sampai di luar, aku melihat sahabatku, San Cheng, yang sedang memeluk seorang cewek dengan rok pendek. Tiba-tiba aku merasa ada yang tidak beres, lalu aku menarik Tang Weiwei dan berkata, Direktur, bagaimana kalau kita pergi nanti? Dia menatapku bingung. Kenapa? Aku melihat sahabatku. Direktur tidak tahu, meskipun dia sahabatku. Aku khawatir dia akan bicara sembarangan dan membuat orang tidak senang. Apa aku terlihat seperti orang yang picik? Saat kami berdua tertegun, San Cheng melihatku. Dia langsung tersenyum lebar. Berjalan mendekat dan berkata, Wah, Chen, bagaimana kau bisa membawa cewek secantik ini? Mau main bareng? Menang togel? Hahaha. Adik ipar, sini, biar kakak kenalan. Tang Weiwei mendengar itu langsung tertegun. Dan aku sudah tahu akan seperti ini, jadi cepat-cepat mengikuti San Cheng. Berkata dengan kesal, jangan asal bicara, dia direktur kita. Lalu San Cheng berkata, Direktur, yang kau ceritakan padaku itu. Direktur wanita pemarah dan keras, dia tidak terlihat keras sama sekali. Aku langsung ingin menutup mulut San Cheng, tetapi sayangnya Tang Weiwei sudah mendengar semuanya. Dia tersenyum penuh arti, Chen Cheng, ternyata di belakangku kau menggosipkan aku seperti ini. Aku menjawab hampir menangis, Direktur, jangan salah paham. Dia yang bicara sembarangan. Aku selama ini selalu hormat padamu. Kan, San?
Jelaskan pada direktur kita. Kau yang bicara sembarangan, kan? San Cheng mengerutkan bibir, cepat-cepat mencoba meluruskan, yang dia bicarakan bukan kau. Dia bicara tentang Tang Wiwi, sih. Aku langsung panik tidak tahu harus berbuat apa. Tang Wiwi berkata dengan wajah dingin. Aku Tang Wiwi. Lalu dia melirikku, kau naik taksi sendiri pulang ke kantor. Direktur, Tang Wiwi lalu pergi tanpa menoleh. San Cheng akhirnya berkata lemah padaku. Chen, jangan marah dulu. Aku tidak sengaja. Kita sahabat, kan? Kau tidak akan memukulku hanya karena masalah kecil ini. Kan? Aku tersenyum sangat menyeramkan dan mulai mendekati San Cheng. Aku salah, Chen. Kita saudara. Membunuhku juga kau harus masuk penjara. Aku tidak tega melihatmu masuk penjara. Bagaimana kalau malam ini aku traktir pijat kaki? Aku menjawab dengan nada meremehkan. Aku tidak punya waktu main-main denganmu. Malam ini aku harus menemani direktur untuk urusan bisnis. Kau jangan bilang kau suka sama direkturmu? Saudara, kau salah. Ah, pergilah. Jangan bicara sembarangan. Aku pergi dulu. Lalu aku mendorong San Cheng pergi. Suka sama Tang Wiwi? Tidak mungkin. Aku tidak berani menyukai wanita sekokoh itu. Bersamanya, tekanannya pasti besar. Soal teks spoiler itu. Aku memutuskan untuk pura-pura tidak melihatnya. Kalau tidak lihat, berarti tidak ada. Selama aku tidak memaksakan diri untuk bersama direktur, aku ingin lihat 3 tahun lagi. Bagaimana direktur bisa melahirkan anak kembar untukku? Masa bisa melahirkan anak dalam setahun? Setelah kembali ke kantor. Sepanjang sore aku gelisah, takut Tang Wiwi akan mempersulitku. Tapi dia tidak memanggilku sama sekali. Ini membuatku agak heran. Seharusnya ini tidak sesuai dengan gaya bertindaknya. Dulu ada orang di grup karyawan yang bilang, pernah ada yang membuat Tang Wiwi marah, lalu dimarahi habis-habisan oleh direktur. Akhirnya bahkan tanpa mendapat pesangon, keluar dari perusahaan dengan sukarela. Tapi tadi Tang Wiwi. Mendengar apa yang dikatakan San Cheng, kenapa dia tidak mencari masalah denganku? Memikirkan itu, aku tidak tahan menepuk. Pahaku sendiri. Mengumpat pelan, dasar memang bodoh. Dia tidak cari masalah, kok aku tidak senang? Saat itu, Go Qiang menggeser kursinya mendekat dan bertanya pelan. Chen, proyek Pace Pakli masih kau urus? Aku menggeleng, sudah tidak dari dulu. Kau lupa, sejak bulan lalu aku mulai mengurus proyek Pace Jinensi Group. Syukurlah kau tidak urus. Kau tidak tahu, proyek itu kena masalah. Masalah apa? Katanya sampai ada korban jiwa. Ada yang mati. Aku agak terkejut. Go Qiang mengangguk. Katanya Pak Li menunggak gaji karyawan, lalu karyawan itu menunggunya di depan rumahnya dan memukulinya. Dengar sudah diicu, kemungkinan besar tidak selamat. Aku mendengar itu tertawa. Orang yang menunggak gaji, mati juga pantas. Untung aku dulu tidak ambil proyek ini. Kenapa dulu kau tidak ambil? Direktur yang melarang. Direktur menyuruhku mengurus Jinensi Group. Saat bicara itu, aku tiba-tiba tertegun. Mungkinkah Tang Wiwi sudah tahu lebih dulu tentang isi di balik semua ini? Khawatir aku akan menghadapi bahaya. Makanya dia tidak mengizinkanku ikut. Tapi di sisi lain, aku merasa. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Kok mulai menginterpretasi sendiri? Kebetulan, pasti kebetulan belaka. Saat itu Tang Weiwei mengirimiku pesan WeChat. Jam 7 malam, kamu pergi dulu ke Tianxiang Renjian, pesan ruang privat, dan atur makanan. Aku akan kirimkan preferensi Direktur Yao dan yang lainnya, atur dengan baik, jangan lupa minta faktur. Nanti minta ganti rugi ke bagian keuangan. Baik, Direktur, pasti selesai. Begitu jam 6 malam tiba, aku tepat waktu pulang kerja. Secepat mungkin naik taksi ke Tianxiang Renjian, pesan ruang VIP, dan pesan hidangan favorit Direktur Yao dan yang lain. Tak lama sudah jam 7:30. Aku menelepon Tang Weiwei. Direktur, sudah beres, kapan kamu datang? Aku sudah di jalan, Direktur Yao akan datang agak terlambat. Oke, aku tunggu di pintu. Tak lama setelah telepon ditutup, Tang Weiwei yang baru parkir mobil datang. Dia masih mengenakan setelan kerja yang sama. Direktur Iblis bukan hanya merujuk pada hatinya, tapi juga tubuhnya. Selamat malam, Direktur. Pasti lelah dalam perjalanan. Tang Weiwei melotot padaku. Dengar, jangan langsung menjilat begitu. Aku tidak suka. Aku terdiam, dalam hati berkata, meskipun kamu tidak suka, aku tetap harus menjilat. Masa aku harus bilang, wah, Xiao Tang, hari ini bajumu cukup seksi ya. Tang Weiwei mengalihkan topik. Masuk dulu, berdiri di luar menunggu dengan bodohnya juga tidak ada gunanya. Sambil berjalan aku bertanya, kira-kira Direktur Yao dan yang lain kapan sampai? Aku sudah telepon Direktur Yao, dia bilang mereka sedang rapat. Akan datang agak terlambat. Rapat sampai jam segini? Tang Weiwei mencibir. Kamu percaya omongan itu? Itu cuma gengsi untuk kita lihat. Mendengar itu, aku menjilat lagi. Jadi begitu, saya terima pelajarannya. Terima kasih bimbingan Direktur Tang, saya belajar satu trik lagi. Tang Weiwei menyunggingkan sudut bibir. Belajar yang baik tidak, malah belajar yang jelek. Untung kamu tidak masuk manajemen. Anda terlalu memuji saya juga tidak bisa masuk manajemen. Tang Weiwei menatapku dengan penuh arti.
Tergantung apakah kamu mau masuk manajemen atau tidak. Manajer penjualan yang lebih pintar pun akan tersingkir. Apa kamu mau menggantikannya? Kalau kamu mau, aku bisa merekomendasikanmu. Tanpa berpikir panjang aku langsung menjawab. Direktur, Anda meremehkan saya. Saya lahir sebagai bagian departemen, mati sebagai bagian departemen. Lagi pula saya tidak paham penjualan. Kalau Anda suruh saya jadi manajer departemen penjualan, itu seperti menyuruh orang buta melakukan senam mata. Tang Weiwei mendengar, menatapku diam-diam. Jadi maksudmu, kalau kamu dijadikan direktur departemen, kamu mau? Saya segera menyangkal, bukan begitu. Kalau kamu mau menggantikanku, bilang saja langsung. Bagaimana kalau aku serahkan jabatan ini padamu? Jangan, direktur, sungguh tidak ada maksud seperti itu. Tanpa jenderal yang baik, bagaimana ada prajurit yang baik? Tanpa bimbingan Anda, bagaimana saya bisa melangkah maju di perusahaan? Saya tetap harus bergantung pada kepemimpinan Anda. Tang Weiwei berkata dengan nada putus asa, kalian di Departemen Sheji memang pandai bicara. Mendapatkan kata jujur dari mulutmu itu lebih sulit daripada naik ke langit. Maka saya memberanikan diri berkata. Kaki direktur sangat seksi. Tang Weiwei tertegun sejenak. Saya menambahkan. Ini jujur, saya bersumpah. Telinganya langsung memerah tanpa sengaja. Tanpa berkata sepatah pun, dia berbalik dan masuk ke dalam ruang VIP. Sekitar 1 jam kemudian. 2 pemimpin lain yang tidak terlalu penting akhirnya tiba. Begitu bertemu, manajer Yao mulai berkata. Maaf, Direktur Tang, saya sangat sibuk, jadi agak terlambat datang. Pasti membuat kalian menunggu lama. Tang Weiwei tersenyum, manajer Yao, jangan berkata seperti itu. Kami juga baru sampai sebentar. Duduk dulu dan istirahatlah. Chen Cheng, tolong ke dapur. Makanan bisa mulai dihidangkan. Saya mengangguk dan segera berlari ke dapur. Setelah makanan dan minuman siap, jamuan malam resmi dimulai. Sebagai satu-satunya wanita di jamuan tersebut, Tang Weiwei tentu mendapat perlakuan khusus. Manajer Yao dan 2 orang lainnya sesekali mengangkat gelas. Ingin bersulang dengannya. Awalnya saya minum beberapa gelas, tapi setelah sadar kepala saya mulai pusing, dia memanfaatkan momen untuk menoleh dan memberi saya isyarat. Saya langsung mengerti, segera berdiri untuk memberi hormat. Ayo, Manajer Yao, kalian bertiga adalah senior. Saya bersulang untuk Anda. Manajer Yao tertawa kecil. Xiao Chen, direktur kalian adalah perempuan, kalau minum dengan kami pakai gelas anggur saja tidak masalah. Kamu ini laki-laki dewasa. Juga tidak pakai gelas anggur, agak kurang pantas. Saya cepat tanggap, segera membuka 1 botol bir. Kamu benar, begini saja, kalian bertiga silakan sesuka hati, saya habiskan dulu. Glek, saya langsung menghabiskan 1 botol. Kapasitas minum bagus. Bisa habiskan 2 botol lagi? Bisa, terserah Anda. 1 botol, 2 botol, 3 botol. Begitu saja tanpa istirahat, saya langsung menghabiskan 3 botol bir. Mungkin karena minumnya terlalu kencang. Kepalaku mulai terasa pusing, tapi aku tetap memaksakan diri untuk tidak menunjukkan kalau aku sudah mabuk. Tapi Tang Weiwei tidak tega melihatnya. Sudah, minumnya pelan-pelan. Aku dalam hati berpikir, apa iya kalau minum pelan-pelan akan berhasil? Kamu tidak lihat ya, para bos itu hampir tidak minum sama sekali. Ini berarti mereka meremehkanku, seorang karyawan yang bersulang untuk mereka. Dan aku sudah tahu, tujuan mereka bertiga malam ini. Tujuan mereka bertiga adalah membuat Tang Weiwei mabuk. Bagaimanapun juga, malam ini aku ditugaskan untuk menggantikan Tang Weiwei menahan minuman. Mana bisa aku biarkan mereka berhasil? Maka aku putuskan, lebih baik sekalian saja. Aku langsung membuka sebotol Erguoto. Bos Yao, tadi minumnya belum puas. Aku akan minum langsung dari botol untuk menghibur kalian. Tang Weiwei langsung tidak bisa bereaksi. Apalagi Bos Yao yang langsung ketakutan dan menghentikanku. Xiao Chen, barang ini tidak bisa langsung diminum dari botol. Kita minum untuk bersenang-senang. Kalau kamu sampai bolong lambung, nanti harus dilarikan ke rumah sakit. Kamu yang menderita, uangmu juga habis. Benar, kan? Namun aku berkata, Bos Yao, tidak usah khawatir tentang aku. Tubuhku sangat kuat. Jelas sekali tadi aku minum belum membuat kalian bertiga puas. Anggur di gelas kalian bertiga tidak disentuh sama sekali. Karena malam ini saya di sini untuk menjamu kalian bertiga minum. Maka saya harus berusaha lebih keras, supaya kalian bertiga puas. Anggap saja saya ini seperti monyet yang sedang main akrobat. Saya akan minum 1 botol Erguoto lagi untuk kalian. Kalau ini masih belum cukup, saya akan minum yang lebih keras lagi. Ayo, mulai. Bos Yao langsung menarik lenganku. Hihi, cukup, jangan. Ini salah kami juga. Tadi kami terlalu fokus menikmati kemampuan minummu, jadi lupa minum. Ini salah kami sebagai kakak. Ayo kita ganti pakai bir lagi. Direktur Tang, tolong nasihati juga Xiao Chen. Kamu kan atasannya langsung. Kamu tidak boleh membiarkannya celaka. Mendengar itu, Tang Weiwei berkata padaku, Erguoto memang terlalu keras. Jangan diminum lagi. Baiklah, karena direktur dan bos Yao sudah bilang begitu, aku ikuti kata kalian. Aku tadi terlalu gegabah, bikin kalian susah. Ayo,
Saya bersulang lagi untuk Bos Yao dan kalian semua. Bos Yao baru lega, lalu mengangkat gelas dan bersulang. Setelah beberapa putaran minum, pada dasarnya semua orang sudah hampir habis. Setelah aku bayar, aku panggilkan taksi untuk mengantar 3 bos itu pergi. Barulah aku sempat lari ke selokan pinggir jalan. Tiba-tiba aku berjongkok dan muntah. Lalu aku merasakan seseorang menepuk punggungku. Aku menoleh ke belakang dan ternyata itu adalah Direktur Tang Weiwei. Belum sempat bicara, aku langsung muntah lagi. Tang Weiwei jarang-jarang bercanda, begini, aku bisa salah sangka kalau kamu muntah karena melihatku. Tapi sekarang aku sama sekali tidak bisa tertawa. Dia mengeluarkan tisu dari sakunya dan memberikannya padaku. Kamu tidak apa-apa? Aku menyeka mulutku, wajahku pucat, memaksakan senyum. Masih hokelah, tidak mempermalukanmu kan, Direktur? Tang Weiwei mengangguk. Kamu tidak mempermalukanku. Kamu melakukannya dengan baik. Aku pun berdiri kembali. Sambil cengengesan, Tang Weiwei melirik dengan manja. Apa aku sebodoh itu? Aku panggilkan taksi untukmu. Sekarang kamu bisa jalan sendiri? Bisa, tidak masalah. Lihat, aku mencoba berjalan 2 langkah, tapi tubuhku oleng dan hampir jatuh ke tanah. Tang Weiwei bergerak cepat menahan. Jangan jatuh, nanti kepalamu terbentur gimana? Aku sambil tertawa berkata, aku tidak apa-apa. Detik berikutnya, aku langsung terbenam ke dalam pelukannya. Dan tertidur. Tang Weiwei terkejut. Hei, kamu tidur, ya? Jangan tidur, dong. Lalu dengan frustrasi dia menepuk-nepuk wajahku, tapi sayangnya aku tidak bereaksi sama sekali. Akhirnya, dia tetap mengantarku pulang ke rumah. Untung saja hari ini dia pernah ke kompleks rumahku, jadi tahu lokasinya. Untuk tahu di gedung mana aku tinggal, dia mencari kunci dari sakuku dan melihat nomor gedung serta nomor rumah tertulis di labelnya. Ini pasti kunci dari pemilik kontrakan. Setelah itu, dia membuka pintu rumahku. Menahan sakit di bahunya, dia menuntunku masuk ke kamar tidur dan langsung melemparkanku ke atas tempat tidur. Tang Weiwei merebahkan diri di tempat tidur sambil terengah-engah. Untung aku rajin olahraga, kalau tidak benar-benar tidak akan kuat membawa orang ini. Berat banget, mati rasa. Setelah istirahat sejenak, dia duduk kembali. Dia membalikkan badanku. Lalu melepas sepatuku, menyelimutiku, dan mengatur suhu AC ke tingkat yang nyaman. Barulah dia merasa semuanya beres, sambil tertawa mengejek diri sendiri. Ternyata aku punya bakat jadi perawat. Lalu dia berbalik dan berjalan keluar. Meninggalkan rumahku. Angin malam menerpa tubuhnya. Setelah repot-repot begini, dia jadi benar-benar sadar. Dia berhenti melangkah, mendongak, melihat ke jendela rumahku. Tang Weiwei termenung sejenak sebelum berbalik dan pergi. Lalu teringat omong kosongku di dalam mobil tadi. Direktur Tang, tenang saja, aku pasti menjagamu. Aku tidak akan membiarkan pria-pria tua itu mengambil keuntungan darimu. Kata-kata itu membuat perasaannya menjadi sesuatu yang sulit dijelaskan. Orang ini ternyata cukup bisa diandalkan. Ya, keesokan paginya aku bangun, langsung lari ke toilet untuk muntah. Setelah sadar, barulah aku menyadari kalau aku ada di rumah. Bagaimana aku pulang semalam? Siapa yang melepas sepatuku? Apakah itu direktur? Lalu aku segera bangun dan memeriksa jaket serta celanaku. Juga celana dalam, sayangnya semuanya masih utuh. Direktur memang pria yang benar, pria tampan dan menarik seperti aku di depannya. Dia tidak bereaksi sama sekali. Hanya ini, alur cerita sialan itu. Akankah dia memberiku anak kembar nanti? Ternyata semua itu omong kosong. Setelah mandi, aku kembali ke kamar, mengambil ponsel, dan melihat pesan dari Tang Weiwei pada dini hari. Pesan WeChat, kamu minum terlalu keras tadi malam, tidak usah masuk kerja pagi ini. Aku tidak akan menghitungnya sebagai absen. Aku menjawab dengan penuh rasa terima kasih, Direktur. Direktur, Anda benar-benar cantik dan baik hati. Pukul 1 siang aku tiba di kantor, baru saja duduk. Lalu kudengar Tang Weiwei, memang di dalam kantor, memanggil, Chen Cheng. Aku segera berdiri dan berbalik pergi. Lalu aku berjalan menuju kantornya. Titik balik nasibnya. Sudah dimulai sejak tadi malam. Tunggu, sepertinya sebelumnya dikatakan. Kemarin adalah pertama kalinya Tang Weiwei tertarik padaku, kenapa sekarang menjadi? Tadi malam takdirku dan dia mulai berubah. Apakah karena aku? Karena aku menghalangi minuman untuknya? Tang Weiwei mengerutkan kening. Apa yang kau lakukan melamun? Tutup pintunya. Ah, baik. Aku menutup pintu seenaknya. Aku berjalan ke mejanya. Direktur, ada yang bisa saya bantu? Tang Weiwei meletakkan pulpen dan bertanya santai. Beristirahat sepanjang pagi, alkoholnya sudah hilang. Aku tertawa kecil. Terima kasih atas perhatian Direktur. Sekarang aku sudah pulih sepenuhnya. Ngomong-ngomong, Direktur, kau tahu betapa lelahnya aku? Kau tahu seberapa berat dirimu? Maaf. Sudahlah, jangan basa-basi. Ada urusan penting yang ingin kubicarakan denganmu. Tang Weiwei mengeluarkan dokumen. Dia melemparkannya ke depanku. Aku mengambil dokumen itu dan membukanya. Aku berkata dengan sedikit terkejut, bukankah ini Meng Yu? Bukankah kita dengan mereka? Bukankah kita adalah pesaing? Direktur, apakah Anda akan mengirim saya sebagai mata-mata?
Meng Yu dan perusahaan kita sama-sama perusahaan terkemuka di industri desain. Persaingan antara keduanya sangat ketat, berbagai metode kompetisi terbuka dan tersembunyi sudah banyak digunakan. Kedua pihak juga pernah menderita kerugian diam-diam. Bisa dibilang ada sengketa di antara mereka. Tang Weiwei berkata dengan lucu. Kau menganggap dirimu Tony Leung? Tidak juga. Kau terlalu banyak berpikir. Aku menyuruhmu pergi bicara dengan direktur departemen desain mereka. Direktur, maafkan kebodohanku. Aku kurang mengerti maksud Anda. Tang Weiwei mengambil tumbler, minum seteguk teh, lalu berkata perlahan. Wakil Direktur Departemen Desain Meng Yu, Meng Qishi, sejak 2 hari lalu sudah menghubungiku secara pribadi. Dia bilang banyak hal, bahwa dia tidak dihargai di perusahaannya. Dan selalu ditekan. Kata-katanya penuh ketidakpuasan. Dia juga bilang jika perusahaan kita tidak keberatan, dia bersedia pindah ke perusahaan kita untuk menjadi bawahan saya. Ngomong-ngomong, aku dan dia dulu kuliah di universitas yang sama. Bisa dibilang teman lama. Aku berpikir sejenak. Kalau begitu, seharusnya Anda sendiri yang menanganinya. Tang Weiwei mendengus sinis. Kau pikir aku percaya padanya? Dia pikir aku tidak tahu, tapi sebenarnya aku sudah lama menempatkan mata-mata di perusahaan mereka. Mata-mata itu memberitahuku bahwa Meng Qishi dan Departemen Desain Direktur Zhang Ning adalah pasangan kekasih, hanya saja mereka tidak pernah mengumumkannya. Mata-mataku tidak hanya sekali melihat mereka bermesraan di parkir bawah tanah. Jadi menurutmu, apa yang dia mainkan? Mataku berbinar. Strategi mengorbankan diri? Tang Weiwei mengangguk. Cerdas. Dugaanku adalah, karena kita selanjutnya memiliki proyek tender bersama dengan perusahaan mereka. Mereka tidak tahu informasi kita. Jadi mereka berniat menyusupkan teman lama saya ini ke dalam perusahaan kita. Aku mengerti. Ternyata dialah yang menjadi Tony Leung. Tang Weiwei berkata dengan nada meremehkan. Singkatnya, aku membutuhkanmu. Untuk menemuinya atas namaku. Kau harus bekerja sama dengannya dalam sandiwara. Lihat apa gerakannya. Lalu cari cara untuk mendapatkan informasi yang lebih menguntungkan bagi kita. Tugas ini lebih mudah daripada menulis proposal. Jauh lebih sederhana. Setidaknya kau tidak perlu menyerahkan revisi demi revisi untuk diperiksa olehku. Aku bertanya dengan hati-hati, kenapa kau memikirkan aku untuk melakukan ini? Tang Weiwei penuh makna. Karena di seluruh departemen desain, hanya kamu yang paling banyak akal. Dan kamu juga di belakangku. Bicara tentang aku dengan temanmu, kalau kali ini kamu gagal, aku bisa memanfaatkannya untuk memecatmu. Aku sangat ketakutan, jangan tersinggung ya, Direktur. Itu benar-benar kesalahpahaman. Lagi pula semalam aku juga membantumu minum. Tidak mau makan? Tiba-tiba Tang Weiwei tersenyum manis. Bagaikan gunung es mencair, pohon besi berbunga. Aku hanya bercanda. Kalau aku benar-benar ingin memecatmu. Sudah dari dulu aku pecat, masaknya masih menunggumu sampai sekarang? Apa kamu memang penakut sekali? Sudut mulutku sedikit bergerak. Haha, Direktur, Anda benar-benar orang yang usil ya? Apa kamu begitu takut dipecat? Karyawan zaman sekarang mana ada yang tidak takut? Mencari pekerjaan tetap sekarang ini sulit. Kalau tidak, siapa yang akan menghidupi diriku sendiri? Tang Weiwei berkata dengan dingin. Bodoh. Apa? Aku agak tidak jelas mendengarnya. Tidak apa-apa, pokoknya kamu urus saja hal ini. Tidak ada batas waktu. Selama ini kamu boleh keluar masuk kantor seenaknya, asal ingat absen masuk dan pulang. Kewenangan ini aku masih punya. Baik, aku coba semampuku. Kalau begitu aku keluar dulu. Tang Weiwei mengangguk. Baru saja aku berbalik, tiba-tiba entah otakku korslet. Aku menoleh dan dengan anehnya bertanya, Direktur, bagaimana pendapat Anda tentang saya saat ini? Tang Weiwei tertegun. Kenapa tiba-tiba bertanya begitu? Aku sendiri malu. Dalam hati memaki diriku sendiri bodoh. Benar-benar percaya omongan yang tidak jelas itu. Lalu aku berkata padanya. Tidak apa-apa, cuma tiba-tiba ingin bertanya. Saya pergi dulu. Setelah berkata, aku kabur keluar. Saat pintu tertutup, aku melihat tulisan di atas kepala Tang Weiwei menghilang. Seolah tidak pernah ada. Setelah itu aku naik taksi ke perusahaan JJ Meng Yue, dan berhasil sampai ke kantor Meng Qishi. Meng Qishi seusia denganku, 26-27 tahun, dengan wajah lonjong yang cantik. Satu-satunya kekurangan adalah tubuhnya yang agak kurang, tidak seperti tubuh indah Tang Weiwei. Aku dengan santai duduk di depannya. Dia tersenyum curiga, kenapa Tang Weiwei tidak datang sendiri? Direktur Meng, Anda bercanda. Menurut Anda, dengan hubungan kedua perusahaan kita saat ini, apa Direktur Tang bisa masuk ke sini? Meng Qishi tertawa sinis, benar juga. Itu perkataan bodohku. Tapi Tang Weiwei menyuruhmu ke sini untuk apa? Aku merasa bersalah, melihat kiri kanan. Direktur Meng, di kantor Anda ini tidak ada kamera pengintip atau alat penyadap, kan? Meng Qishi menarik sudut mulutnya. Tidak ada, silakan bicara dengan tenang. Saya jamin tidak akan ada orang ketiga yang tahu pembicaraan kita hari ini. Aku baru lega. Syukurlah, sebenarnya kali ini Direktur Tang mengutusku untuk membahas urusan rumput JJ. Direktur Tang menyuruhku bertanya, bagaimana rencana Anda tepatnya untuk masalah ini? Meng Qishi ragu sejenak lalu berkata,
Hal sepenting ini dia beritahu padamu? Aku lancang. Apa hubunganmu dengan Tang Weiwei? Mukaku memerah. Apa Direktur Meng tidak bisa menebaknya? Meng Shiqi bingung. Sebuah pikiran mengerikan muncul di kepalanya. Jangan-jangan kamu pacar Tang Weiwei? Mustahil. Direktur Meng, kenapa begitu terkejut? Meng Shiqi menatapku dari atas ke bawah. Tentu saja aku terkejut. Standar pasangan Tang Weiwei itu tinggi sekali. Bagaimana mungkin dia tertarik pada pria sepertimu? Jangan marah ya, aku tidak bermaksud jelek. Hanya saja dia terlalu hebat, kamu agak tidak sepadan. Dalam hati aku langsung marah. Kenapa juga merendahkan orang? Tapi di permukaan aku tetap menahan senyum. Anda benar. Aku tidak sepadan dengan Direktur Tang. Sebenarnya aku sepupunya. Kalau Anda tidak percaya, tanya saja padanya, apa artinya cinta? Hanya ikatan keluarga yang membuatnya begitu menarik bagiku. Bukan begitu? Mendengar itu, Meng Shiqi tidak bertanya lagi, hanya tersenyum canggung dan mengangguk. Begitu rupanya. Soal rencana pindah kerja, sementara ini aku belum mengungkapkannya. Pikiranku, aku selesaikan dulu bulan terakhir ini. Dan aku sibuk seperti ini. Pindah dari perusahaan saingan, kalau tidak bawa oleh-oleh, perusahaan kalian juga tidak akan percaya padaku. Bukan begitu? Aku tersenyum, Anda benar. Jadi Anda akan datang setelah lelang selesai? Meng Shiqi langsung mengecilkan pupilnya, lalu berpura-pura santai. Kurang lebih begitu. Tapi lelang ini juga hampir selesai. Bagaimana persiapan perusahaan kalian sekarang? Aku karyawan kecil. Karyawan kecil milik Meng Shiqi. Mana bisa tahu banyak? Tuan Chen bercanda. Bagaimanapun sepupumu adalah Tang Weiwei, masa kamu cuma karyawan kecil? Sesederhana itu, Direktur Meng, nama belakangku Chen. Saat itu wajahku masih tersenyum. Namun di dalam hati ia mengumpat. Meng Shiqi tersenyum canggung. Haha, aku tahu kamu bermarga Chen. Aku sengaja bercanda untuk mencairkan suasana. Tiba-tiba aku tersenyum licik. Direktur Meng memang sangat humoris. Dan juga sangat tampan. Aku sangat suka mengobrol denganmu. Alangkah baiknya jika kita bisa mengobrol berdua di luar. Meng Shiqi sedikit terkejut. Tn Chen ingin mengobrol pribadi denganku? Aku berkata dengan nada penuh arti. Iya. Bisa makan malam bersama Direktur Meng, mewujudkan impianku. Hanya saja aku tidak tahu. Apakah aku punya kesempatan ini? Meng Shiqi berpikir sejenak lalu tersenyum. Baiklah. Kalau begitu kita janjian malam ini, makan berdua saja. Kebetulan ada beberapa hal yang ingin aku bicarakan pribadi dengan Tn Chen. Baiklah, aku pamit dulu, Direktur Meng. Aku minta kontakmu, berikan aku WeChat MU. Begitulah kami saling menambahkan WeChat. Saat hendak pergi, aku sengaja melirik ke arah Meng Shiqi. Setelah aku benar-benar pergi, dari balik pintu kantor Meng Shiqi, seorang pria berjanggut tebal keluar. Orang ini adalah Direktur Departemen Desain Yu Meng, Zhang Ming. Meng Shiqi segera menghampiri, memeluknya dan berseru. Kakak Ming, kau dengar tadi apa yang dikatakan bocah itu? Dia pikir dia siapa? Bermodal nama besar. Tang Weiwei, dia ingin numpang keuntungan. Benar-benar pria keji. Zhang Ming, aku malah merasa ini kesempatan bagus. Jarang bertemu. Pria rendahan yang tertarik padamu. Kau bisa manfaatkan kesempatan ini, gunakan taktik cantik yang legendaris. Wajah Meng Shiqi langsung menunjukkan ekspresi jijik. Menyuruhku berkorban pada pria seperti itu? Tidak mau. Zhang Ming segera memeluk pinggangnya sambil bermanja. Mana mungkin aku tega membiarkan sayangku berkorban untuk pria lain. Kau hanya perlu sedikit menggunakan tipu daya, buat dia terkecoh saja. Lagi pula bocah ini adalah orang kepercayaan Tang Weiwei. Jika tidak memanfaatkan kesempatan ini, tender kali ini sangat penting bagi kita. Ketua Dewan sudah bilang, siapapun yang bisa memenangkannya akan langsung naik jabatan menjadi manajer umum. Apa kau tidak ingin melihat priamu naik lebih tinggi? Meng Shiqi ragu sejenak. Lalu menghela napas dan berkata, baiklah, aku setuju. Aku lakukan ini demi dirimu. Tapi andai saja aku benar-benar diganggu olehnya, kau jangan marah. Zhang Ming pura-pura marah. Mana mungkin aku tidak marah? Bagaimanapun kau adalah orang yang paling kucintai. Tapi demi tujuan besar kita, ini tidak ada pilihan lain. Aku bisa menjadi manajer umum atau tidak. Serahkan padamu. Meng Shiqi tersenyum manis, membenamkan kepala di dada Zhang Ming. Saat kau jadi manajer umum, kau akan menikahiku, kan? Zhang Ming tertegun. Mengelus kepalanya, tentu aku akan menikahimu. Kalau bukan kau, siapa lagi? Di sisi lain, aku kembali ke perusahaanku. Tang Weiwei sedikit terkejut melihatku, lalu bercanda. Rayuan pria? Apa kau tidak lihat? Saatnya menggunakan rayuan pria. Aku tersenyum, aku berencana malam ini membuatnya mabuk, lalu merekam beberapa kata penting. Kemudian membocorkannya ke publik. Nanti bukan hanya bos Chen kami tidak akan menerimanya. Meng Yu juga akan memutuskan hubungan dengannya. Bukankah itu dua keuntungan sekaligus? Tang Weiwei mencibir. Jangan-jangan kau ingin benar-benar melakukannya? Direktur, kau boleh meragukan moralitasku. Tapi jangan ragukan seleraku. Maksudmu, menurutmu Meng Shiqi tidak cantik? Sejujurnya, wajahnya lumayan, tapi dia agak gemuk. Aku tidak suka wanita terlalu gemuk.
Tang Weiwei berkata dengan nada kesal, seenaknya mengomentari. Tubuh wanita bukanlah tindakan pria sejati. Aku meringis, wajahku cemberut. Direktur, bagaimana kau bisa berkata begitu? Bukankah kita satu tim? Tang Weiwei tersenyum kecil. Maaf, sudah biasa dengan kalian pria murahan. Pergi kerjalah. Omong-omong, nanti malam saat makan dengannya, ingat minta bon, biaya perjalanan dinas. Aku langsung bersemangat menggosok-gosok tangan, kalau begitu aku akan makan dan minum sepuasnya. Hehe, lagi pula ada direktur yang menjamin. Tang Weiwei mencibir dingin. Lebih dari 1.000, kau bayar sendiri. Direktur, kau terlalu pelit sedikit. Aku pergi kerja dulu. Baiklah, aku bangkit dan pergi. Sore hari sepulang kerja, aku langsung beranjak pergi. Aku melihat Tang Weiwei bersama seorang pria tinggi berpakaian jas, keluar dari pintu lain, berjalan menuju parkir bawah tanah. Mereka berdua bercakap-cakap dan tertawa. Aku bergumam, pria itu sepertinya Direktur Departemen Pemasaran. Saat itu entah mengapa hatiku terasa tidak nyaman. Aku bersusah payah menjual pesonaku untuk membantunya, tapi dia malah merayu dengan pria lain, itu sangat menyebalkan. Lagi pula, Tang Weiwei katanya nanti akan memberiku sepasang kembar, masa calon ibu anak-anakku bisa menjadi pembohong yang sembarangan. Merayu pria lain, semakin kupikirkan, semakin tidak nyaman. Aku mengendarai sepeda listrik pulang dengan kesal. Sesampainya di rumah, aku beristirahat sebentar. Lalu naik taksi untuk menemui Meng Cici. Malam ini Meng Cici berdandan tebal, mengenakan stoking jala seksi. Meskipun kakinya gemuk, dagingnya keluar dari lubang-lubang kecil stoking jala itu. Namun tubuh seperti itu, di mata beberapa pria, tetap dianggap kelas atas. Tapi bagiku, aku tidak bisa menikmatinya, aku masih lebih suka yang sedikit lebih kurus. Manajer Meng mau pesan apa? Meng Cici tersenyum dengan bibir tertutup. Kamu sepupu kecil Xiao Wu. Kalau tidak keberatan, panggil saja aku Cici Jie. Aku tersenyum dan mengangguk. Cici Jie, pesanlah sesukamu. Dia tersenyum, langsung memesan ayam goreng 2 cara. Dan juga meminta sebotol kecil arak bakar. Setelah makanan datang, dia dengan cekatan membuka tutup botol. Arak bakar ini kadar alkoholnya rendah, mari minum bersama. Ayo, aku tuang untukmu. Aku segera mengangkat gelas dan menyerahkannya. Terima kasih Cici Jie. Cheers. Begitulah. Aku minum dengannya 1 gelas, lalu merasakannya, kadar alkoholnya memang rendah. Tidak sekuat Erguoto. Kamu bandingkan dengan Erguoto, itu sedikit terlalu tinggi nilainya. 1 gelas lagi, baiklah, Cici Jie mau minum bagaimana? Meng Cici tersenyum. Sungguh enak, 1 gelas, 1 gelas, lagi 1 gelas. Set entah berapa gelas, aku mulai mabuk, lalu sengaja tersenyum bodoh. Pada Meng Cici, dia pura-pura malu. Kenapa memandangku seperti itu? Malu sekali. Aku tertawa kecil. Cici Jie kamu cantik. Kalau aku bisa punya pacar secantik dirimu, itu benar-benar harus bersyukur. Meng Cici tersenyum genit. Manusia harus punya mimpi. Siapa tahu benar-benar terwujud? Cici Jie sedang memberi kode padaku. Coba tebak. Wajahku memerah, kataku. Kupikir iya, karena kakimu di bawah meja. Sedang melepas sepatuku. Kalau ini bukan kode, entah apa lagi. Mendengar itu, Meng Cici menutup mulut dan tertawa. Saat itu ponselnya di atas meja tiba-tiba menerima pesan, menyala. Melihat itu, dia cepat-cepat mematikan layar, tapi meski hanya 1-2 detik, aku masih melihat wallpapernya. Adalah foto dirinya dengan seorang pria dari Los Angeles, lalu kupikir itu pasti pacarnya, Zhang Ming. Dia menuang lagi untuk dirinya sendiri, pura-pura santai bertanya, Shen Chen, di Departemen Desain. Apa kamu betah kerja? Aku santai menjawab, lumayan. Dengan sepupu yang melindungiku, aku tidak terlalu lelah. Xiao Ru sebenarnya memberikan hal-hal penting, tender kali ini. Sebenarnya dia masih melibatkanku, dia menyuruhku mengaturnya. Sampai di sini aku sengaja berhenti, memiringkan kepala sambil tersenyum. Cici Jie kamu nakal, sengaja menjebakku kan? Ini rahasia, kita belum orang dalam, aku belum bisa memberitahumu. Meng Cici tidak canggung, tersenyum dan meletakkan tangannya di atas tanganku. Kamu mulutnya manis. Meski sekarang belum, kedepannya pasti orang dalam. Kenapa? Sama kakak. Masih pakai sistem rahasia? Aku mencibir, setidaknya tunggu sampai Cici Jie bergabung dengan perusahaan kami dulu, sekarang aku tidak bisa terlalu banyak bicara. Meng Cici mengangguk. Aku berdiri dan berkata, aku ke toilet. Tapi setelah aku buang air kecil dan keluar, tiba-tiba aku melihat seorang pria yang agak familiar. Pria itu adalah yang ada di wallpaper ponsel Meng Cici, Zhang Ming. Tapi aku tidak mengerti, kenapa dia ada di sini? Apa mereka berdua datang bersama? Aku melihat Zhang Ming melambai ke suatu arah, aku kira akan melihat Meng Cici datang, jadi aku cepat bersembunyi. Ternyata yang datang adalah seorang pria berkulit putih bersih. Begitu dia melihat Zhang Ming, mereka berpelukan. Tampak sangat akrab. Aku langsung kaget, apa ini sahabat baik Zhang Ming? Tapi antara pria, meski sangat akrab, pelukannya sekencang ini. Apa mereka
Tapi sebelum aku sempat berpikir lebih lanjut, aku melihat Zhang Ming mendorong pria itu ke tembok, lalu mendekat, cium, cium. Pusing dan mual, aku langsung merasa ingin muntah. Aku buru-buru mengeluarkan ponsel dan mengambil 2 foto. Lalu aku menutupi wajahku dan berjalan cepat pergi. Setelah agak jauh, aku mengeluarkan ponsel. Aku menelepon Meng Cici, pura-pura merasa sakit, dan berkata, "Cici, aku mual banget, pengin muntah. Bisakah kamu datang menopangku? Aku sangat tidak enak badan." Meng Cici dengan pengertian menjawab, "Tentu saja. Kamu di mana sekarang?" "Di restoran Jepang. Di pintu masuk toilet umum sebelah timur. Tolong tunggu aku segera datang." Aku memegang perutku dan berdiri, dengan canggung berkata, "Maaf ya, aku jadi bahan tertawaanmu." Di mata Meng Cici ada sekilas rasa jijik, tapi di mulutnya dia berkata dengan lembut, "Tidak apa-apa, bodoh. Ini salah kakak tidak seharusnya membiarkanmu minum terlalu banyak. Apa kamu mau muntah sampai bersih?" Aku segera meletakkan tanganku di bahunya, "Tolong antarkan aku ke wastafel di sana." "Baiklah, ayo. Kamu minumnya terlalu kencang." "Ah, adik Cheng. Lihat di sana, kenapa ada 2 pria? Mereka seperti sedang berkelahi. Sungguh gila di siang bolong." Di zaman sekarang, ternyata, ucapannya terputus karena dia melihat kedua pria itu. Salah satu dari mereka berbalik dan berjalan mendekat, dan ternyata itu adalah pacarnya. Zhang Ming tampak bingung. "Cici, kenapa kamu di sini?" Meng Cici melihat sendiri pria yang dicintainya bergandengan bahu dengan pria lain. Pikiran dan hatinya benar-benar kacau, lalu dia langsung berlari ke arah mereka dan bertengkar dengan kedua pria itu. Melawan 2 orang pasti bukan tandingan, jadi aku ikut campur untuk melerai, namun justru kena pukulan Zhang Ming. Aku langsung naik pitam, lalu maju dan bertarung lebih ganas dari Meng Cici. Sedangkan pria muka putih itu, yang bertingkah kewanita-wanitaan, berteriak, "Jangan berkelahi. Kalian berhenti berkelahi." Suasana sangat kacau, dan pada akhirnya polisi datang. Kami semua dibawa ke kantor polisi. Akhirnya karena Zhang Ming yang salah, dia secara sukarela menandatangani surat pernyataan damai. Berdamai denganku dan Meng Cici. Saat keluar dari kantor polisi, Meng Cici langsung melepas sepatu hak tingginya dan melemparnya ke wajah Zhang Ming. Zhang Ming marah, "Kamu ini ada habisnya atau tidak?" Meng Cici berteriak, "Tidak akan habis. Aku akan membuatmu hancur. Aku akan membuat semua orang di perusahaan tahu siapa dirimu. Meskipun aku sendiri tidak bisa bertahan di perusahaan, aku tidak peduli. Kita berdua mati bersama." Zhang Ming dengan marah meninggalkan kata-kata kasar, lalu pergi sambil membawa pria muka putih itu. Meng Cici menangis histeris sambil berjongkok di tanah. Akhirnya aku keluar dari pintu kantor polisi. Begitu melihatnya, aku langsung berjalan ke sampingnya dan memberikan selembar tisu. "Kakak Cici, usap air matamu. Jangan menangis untuk pria brengsek seperti itu. Kedepannya, masih ada pria yang lebih baik menunggumu." Meng Cici mencubit kulit kepalanya dengan keras. Sudut mulutku berkedut. Suara itu benar-benar keras. Dia memaksakan diri tersenyum padaku. "Maaf, ya, membuatmu tertawa dan juga merepotkanmu. Apakah luka di wajahmu masih sakit?" Aku menggelengkan kepala sambil pura-pura keren, sama sekali tidak sakit. Kemampuan bertarung mereka berdua terlalu lemah. Aku sendirian melawan mereka berdua. Sangat mudah. Meng Cici terkekeh, "Narsis. Tapi aku benar-benar tidak menyangka kau tadi membantuku. Tentu saja aku harus membantumu. Bagaimana mungkin aku bisa melihat 2 pria brengsek memukulimu, seorang perempuan, dan tidak berbuat apa-apa? Lagi pula, kalau bukan karena aku menyuruhmu menemuiku, kau tidak akan melihat pemandangan seperti itu. Sebenarnya ini salahku. Bodoh, mana mungkin ini salahmu? Aku malah harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena dirimu, bagaimana mungkin aku tahu?" Orang seperti Zhang Ming itu, aku menepuk pundaknya untuk menghibur. "Sudah berlalu, kakak Cici. Apa rencanamu selanjutnya? Pikirkan masa depan." Meng Cici berkata sambil menggeretakkan gigi. "Aku akan membocorkan semua perbuatan jahat yang pernah dia lakukan. Aku pacaran 2 tahun dengannya. Dia punya banyak rahasia gelapku, tapi aku juga punya lebih banyak rahasia gelapnya. Aku akan hancur bersama dia. Setelah semua ini selesai, aku akan pergi menemui Xiaolu. Membicarakan soal bergabung dengan perusahaanku. Jika perusahaanku saat itu masih mau menerimaku." Mataku langsung berbinar. Lalu aku menghiburnya dengan lembut, "Pulang dulu dan istirahat yang baik. Urusan besok pikirkan besok saja." Meng Cici akhirnya menunjukkan senyum lega. Meng Cici menggelengkan kepala, lalu berkata serius padaku. "Bukan begitu. Kau sama sekali tidak buruk. Kau jauh lebih baik daripada pria seperti Zhang Ming. Sekarang aku sangat bernafsu tidur denganmu." Aku langsung terdiam. "Kau memang benar-benar bernafsu besar." Meng Cici berkata dengan marah, "Dia Zhang Ming saja bisa membuatku jadi orang ketiga. Kenapa aku tidak bisa melakukan hal yang sama padanya? Aku sudah memutuskan, untuk masalahmu kali ini, aku akan menganggapmu sebagai wanita milik seorang pria, saat kau menganggapku sebagai wanita milik seorang pria. Saat kau menganggapku sebagai wanita milik seorang pria,
saat kau menganggapku wanita milik seorang pria, saat kau menganggapku sebagai wanita milik seorang pria. Saat kau menganggapku sebagai wanita milik seorang pria, keduanya terpacu. Meng Cici berkata dengan marah, dia Zhang Ming saja bisa membuatku jadi orang ketiga. Kenapa aku tidak bisa melakukan hal yang sama padanya? Aku sudah memikirkan, Chen Cheng, antara aku pulang, atau bawa aku ke hotel. Aku kembali terdiam, lalu bergeser sedikit ke samping, dan berkata dengan serius. Kakak Shishi, kita tidak boleh belajar yang buruk, apalagi kau sudah bertekad untuk setia pada Zhang Ming. Meskipun kau melakukan sesuatu denganku, itu hanya akan merendahkan dirimu sendiri. Tidak apa-apa, anggap saja demi kebahagiaanku sendiri. Kau suka hotel, atau rumahku? Atau di pinggir jalan, aku bisa kok. Aku langsung dipenuhi tanda tanya. Kau bisa, tapi aku tidak bisa. Setelah susah payah, akhirnya aku sampai di kompleks perumahan dengan kelelahan. Namun tidak kusangka, begitu sampai di depan pintu rumah, aku melihat sosok cantik. Berdiri mondar-mandir di sana, sambil membawa tas. Direktur, jam segini kau datang ke rumah kami? Tampak Tang Weiwei berganti pakaian yang lebih santai, celana putih dan kemeja. Memamerkan bentuk tubuhnya yang sempurna. Dia langsung bertanya padaku, kenapa HP-mu mati? Aku baru mengeluarkan HP dan melihat, sayangnya baterai habis dan mati otomatis. Direktur, kapan Anda datang? Dia menjawab dengan datar, baru sampai. Aku tertegun, lalu masuk ke kompleks, dan melihat pergelangan tangannya memerah bengkak. Itu jelas bekas gigitan nyamuk. Wanita ini berbohong. Lalu aku terkejut melihat tas yang dibawanya. Ini makanan malam yang Anda bawakan untukku? Aku kembali melihat tas di tangan Tang Weiwei, tercium aroma sate kambing dan kerang. Sejujurnya, aku lapar. Tang Weiwei tidak menjawab. Hanya menunjuk lebam di bawah mataku. Kenapa wajahmu? Aku menghela napas pasrah. Ini masalah yang agak rumit, lebih baik kita bicara di dalam. Aku mengeluarkan kunci dan membuka pintu. Sambil memberi isyarat silakan masuk. Tang Weiwei ragu sejenak, akhirnya masuk juga. Bukan pertama kali masuk rumahku, tidak masalah. Karena dia memakai sendal jepit. Jadi dia tidak ganti sepatu, langsung meletakkan tas di meja makan. Dia menoleh dan bertanya padaku. Apa luka di wajahmu ada hubungannya dengan Meng Cici? Aku mengiyakan, duduk, dan berkata. Memang ada hubungannya dengannya. Anda tidak tahu. Direktur, malam ini aku mengalami kejadian yang sangat absurd. Duduklah, biar aku ceritakan. Katakan saja. Begini ceritanya. Aku pun menceritakan kejadian malam ini. Intinya seperti itu. Tidak kusangka pertama kali aku berkelahi dalam hidup. Demi seorang wanita yang tidak kusukai, sungguh konyol. Ekspresi Tang Weiwei sedikit berubah. Kau menggunakan taktik pria tampan. Bagaimana bisa sampai seperti ini? Apa kau salah paham tentang taktik pria tampan? Mungkin karena aku bukan pria tampan. Tapi hasilnya baik. Meng Cici sangat tersentuh dengan perbuatanku. Malam ini dia memberi isyarat, ingin membawa informasi tender untuk bergabung ke perusahaanku. Jika dia benar-benar membawa informasi penting untuk bergabung, itu bisa dianggap sebagai prestasi besar. Tang Weiwei cemberut, lalu berkata lagi. Sudah, istirahatlah malam ini, jangan lupa makan apa yang kubelikan untukmu. Aku pulang dulu. Aku cepat bertanya, Direktur, jam segini. Anda sengaja mengantarkan makanan malam untukku? Anda sungguh baik padaku, aku menangis terharu. Tang Weiwei mendengus manja, kau terlalu berpikir, aku hanya lewat sini. Teringat kau banyak berkorban demi rencana ini, jadi sengaja membelikan untuk menghiburmu. Jangan berpikir macam-macam. Aku paham. Aku tersenyum cengengesan, lalu berkata, Direktur, Anda sedang berkencan di dekat kompleks kami? Kapan aku berkencan? Dengan siapa? Bukankah malam ini sepulang kerja Anda bercanda dengan Direktur Deng dari Departemen Pemasaran? Apa Anda tidak pergi berkencan dengannya? Wajah Tang Weiwei menjadi muram, itu hanya jamuan bisnis sederhana. Siapa yang mengizinkanmu berspekulasi sembarangan? Melihat ekspresinya tidak baik, aku cepat minta maaf. Maaf, Direktur. Aku salah, seharusnya tidak begitu usil. Tang Weiwei tidak menjawab. Dia langsung pergi, aku buru-buru mengejarnya dan mengantarnya sampai ke pintu. Dengan ramah berkata, aku antar kamu turun saja, di luar terlalu berangin, kata Tang Weiwei tanpa menoleh. Tidak usah, nanti kamu malah mengira aku sedang berkencan denganmu. Wanita ini pelit sekali. Tang Weiwei naik lift pergi, aku terpaksa menutup pintu dan pulang. Aku berjalan ke meja makan dan duduk, lalu membuka tas, mengambil makanan malam yang dibelikan Tang Weiwei untuknya. 1 porsi kerang, 20 tusuk sate kambing, dan juga beberapa ginjal. Dan 1 porsi nasi goreng pedas. Ini kebanyakan, aku merasa terharu sekaligus tak berdaya. Bagaimana mungkin aku sendiri bisa menghabiskannya? Ngomong-ngomong, apa tadi Direktur bermaksud makan bersamaku? Makin kupikir, makin terasa mungkin saja begitu. Sayang sekali. Aku sendiri yang menghilangkan kesempatan ini, aku terpaksa mengeluarkan ponsel dan memotret, lalu mengirimkannya ke WeChat Tang Weiwei. Menambahkan 1 kalimat, terima kasih Direktur atas makanan malammu, pasti akan kuhabiskan. Senyuman ini kenapa begitu menyeramkan? Apa dia masih marah? Direktur,
Apa kau masih marah padaku? Bukankah bilang mau habiskan? Saat makan jangan bicara, saat tidur jangan berkata-kata. Aku menarik sudut mulutku, tak berani lagi mengirim pesan, aku hanya bisa berusaha keras menghabiskan satu porsi kerang. Sate kambing dan ginjal juga kumakan, untuk nasi gorengnya, terlalu kenyang. Aku benar-benar tak bisa makan lagi, aneh sekali, sambil mengelus perutku. Pindah ke sofa dan berbaring, makanan malam memang tidak boleh dimakan, gampang bikin gemuk tidak kurus. Dan juga gampang membentuk kebiasaan buruk, aku beristirahat sejenak, lalu mandi. Kembali ke kamar untuk beristirahat, malam ini pilih siapa untuk menemani tidur? Dian-Dian, Tang-Tang. Tikus gembala domba, aku mulai dengan jari bergantian di setiap pergelangan tangan, mulai menunjuk. Terakhir berhenti di pergelangan tangan Xiao Mai, baiklah, istri-istri dari kelompok pranikah, aku juga tidur denganmu. Malam ini aku memutuskan kamu, gadis kecil kering harta Xiao Mai, dia naik ke tempat tidur. Letakkan Xiao Mai di samping bantal, selamat malam istri, semalaman tanpa kata. Suatu hari aku terbangun oleh alarm, gosok gigi cuci muka buang sampah, bahkan tidak sempat makan sarapan. Langsung naik sepeda ke kantor, pagi, Nona, pagi, Gao Qiang. Pagi, semuanya, aku penuh semangat menyapa setiap rekan di departemen desain. Pagi, Kak Chen, Xiao Yuan tersenyum, Gao Qiang mengerjapkan mata padanya. Kau ini pagi-pagi sudah tersenyum romantis sekali. Apa ada hal baik tadi malam? Aku duduk. Senyum di sudut bibir. Sepertinya aku berhasil lagi, aku sudah melihat. Bonusku bulan depan 3 kali lipat, benarkah? Kau ini apa lagi? Departemen desain, aku sedang duduk, seorang wanita dengan rok super pendek tiba-tiba masuk. Dari kartu identitas di dadanya bisa kulihat, dia dari sekretariat, bicara tentang sekretaris di sekretariat ini. Semuanya gadis muda cantik, dan persyaratan kerja yang keras adalah rok pendek dan stocking hitam. Tunjangan bagus, kerja ringan, aku sudah membayangkan berkali-kali. Semoga di kehidupan selanjutnya aku juga seperti itu, jadi sekretaris wanita, dia juga jadi sekretaris kecil. Aku bangkit dan berjalan mendekat, ada yang bisa kubantu? Sekretaris menatapnya, lalu berkata ikut aku, direktur utama ingin menemuimu. Direktur utama ingin menemuiku. Sepanjang jalan aku berpikir, apa karena peristiwa ini? Berhasil dengan baik, jadi direktur utama akan menaikkan pangkat dan gajiku? Begitu memikirkan itu, kenapa malah jadi agak gugup, cepat sampai di kantor direktur utama. Yang tidak disangkanya, tidak hanya direktur utama yang ada, Tang Weiwei juga di sana. Direktur utama berusia 35-36 tahun, rambut berminyak mengkilap, wajah persegi standar. Mengenakan setelan jas abu-abu pesanan khusus kelas atas, hanya dengan duduk di sana sudah memberi tekanan yang menakutkan tanpa marah. Sedangkan Tang Weiwei, dia duduk di seberang direktur utama, ekspresi wajahnya tidak tampak baik. Sepertinya suasana hatinya sangat buruk, tadinya aku kira Tang Weiwei datang bersama untuk menerima penghargaan. Tapi sekarang melihat ekspresi Tang Weiwei, dia merasa sepertinya tidak seperti itu. Apa yang terjadi? Direktur utama, direktur, aku membungkuk memberi salam, meskipun direktur adalah atasan langsungku. Tapi soal pangkat, direktur utama yang paling tinggi, jika dia memanggil direktur dulu baru direktur utama. Tentu akan membuat direktur utama tidak senang, jangan berpikir setiap pemegang kekuasaan mudah diajak bicara. Sebenarnya orang-orang picik ini, kadang karena sebuah panggilan darimu, bahkan gerakan kecil pun bisa jadi masalah. Bisa diam lama, kan? Ayo duduk. Manajer umum tidak tersenyum, berkata dengan datar, saya melihatnya seperti itu. Mana berani duduk, dia tersenyum canggung. Saya lebih baik berdiri mendengarkan perintah Anda, Pak Manajer. Tidak tahu apa yang manajer panggil saya ke sini, ada perintah apa? Manajer berpikir sejenak. Menatapnya, apakah Anda kenal Meng Cici dari grup Meng Yue? Saya mempertimbangkan kata-kata sebelum berkata. Kenal? Saya baru saja makan malam dengannya tadi malam. Bagus kalau Anda kenal. Jari manajer mengetuk meja, berkata dengan nada mengejutkan, pagi ini. Meng Cici ditangkap dengan tuduhan kejahatan komersial dan dibawa untuk diselidiki. Menurut data yang terungkap sekarang, dia terlibat dalam banyak transaksi ilegal. Setelah Meng Cici ditangkap, orang Meng Yue menemukan fakta hubungan Meng Cici dengan Direktur Tang, bahkan ada catatan obrolan tentang rencana Meng Cici untuk pindah ke perusahaan kita. Dalam situasi dia masih karyawan Meng Yue, tindakan ini sama saja melanggar perjanjian non-kompetisi. Oleh karena itu, orang Meng Yue mengeluarkan peringatan kepada kami, meminta kami segera menyelidiki masalah ini. Saya sudah bertanya kepada Direktur Tang. Dia mengatakan memang ada hal itu, dan Meng Cici yang mengusulkan terlebih dahulu. Dia curiga pihak lain punya maksud tersembunyi. Maka mengirim Anda untuk berhubungan, objektif terhadap masalah bukan orangnya. Informasinya terlalu banyak. Saya tidak bisa mencerna semuanya sekaligus. Meng Cici ternyata ditangkap. Tadi malam dia bilang akan melaporkan Zhang Ming hari ini, tapi pagi ini dia ditangkap. Jika tidak ada Zhang Ming yang main kotor, dia tidak percaya meskipun dipukul mati. Pria ini benar-benar kejam. Untuk mencegah Meng Cici menyakitinya, dia lebih dulu memasukkan Meng Cici ke dalam. Tapi bukankah Meng Cici bilang dia juga punya rahasia kotor Zhang Ming? Kenapa dia tidak membalas? Tidak, dia bukan tidak membalas,
Dia tidak punya kesempatan untuk membalas. Saya menyadari hal ini, tiba-tiba merasa hati setengah dingin. Adapun tindakan Meng Yue sekarang, tidak diragukan lagi sedang menekan perusahaan mereka, memberi mereka pelajaran. Meskipun soal pindah kerja ini adalah inisiatif Meng Cici, dan itu juga rencananya. Tapi sekarang di dalam Meng Yue. Yang tahu masalah ini sepertinya hanya Zhang Ming. Selama Zhang Ming bersikeras tidak tahu seluk-beluk ini, dan melemparkan semua kesalahan ke Chen Cheng, maka pihak lawan tetap punya alasan untuk menyerang. Pantas saja Tang Weiwei wajahnya tidak enak, ternyata dimarahi. Ekspresi tidak puas manajer tiba-tiba. Dia bertanya padanya, dia malah melamun. Saya segera sadar, segera menjawab, maaf Pak Manajer. Saya tadi berpikir sedikit melamun. Selain itu, apa yang Anda katakan memang ada hal itu. Saya bertemu Meng Cici tadi malam hanya untuk membahas hal ini. Apa yang kalian bicarakan? Saya ceritakan apa yang terjadi tadi malam. Saya juga tidak menambah-nambah, hanya melewatkan detail Meng Cici yang menggoda saya. Manajer menatapnya, maksudmu ini adalah skenario yang dibuat oleh Meng Cici dan Zhang Ming? Akibatnya mereka sendiri bertengkar dan saling menyerang. Saya berkata hati-hati, menurut saya. Memang seperti itu. Hehe, manajer tertawa dingin 2 kali. Meskipun masalahnya memang seperti itu, sekarang Meng Cici ditangkap, kalian tidak punya bukti bahwa dia dan Zhang Ming memang memiliki pemikiran itu. Dari segi aturan, kali ini kami masih tidak berpegang pada kebenaran. Hal merekrut orang harus dilakukan secara diam-diam, di permukaan tetap harus patuh aturan. Kali ini untung ditekan oleh saya. Jika sampai ke direktur utama, bagaimana reaksi direktur menurut kalian? Direktur Tang. Masalah ini Anda harus memikul tanggung jawab utama, karena Anda yang mendukung saya melakukannya. Tang Weiwei berkata sukarela. Saya mengerti. Saya secara sukarela mengajukan penurunan tunjangan 1 tingkat, potong gaji 3 bulan. Boleh. Manajer mengangguk puas, lalu menatap saya. Mengenai Anda, saya cepat menyusul, saya juga mengajukan potong gaji 3 bulan. Anda tidak perlu potong sebanyak itu, potong kinerja bulan ini saja. Kinerja bulan ini. Baru saja menyelesaikan target kinerja yang ketat, saya ingin menangis tapi tidak ada air mata. Lebih baik potong gaji 3 bulan. Baik, saya ikuti Anda. Saya berusaha memaksakan senyuman. Agar tidak menangis. Sudah, kalian pergi bekerja. Saya akan menekan semua masalah, jangan biarkan meluas. Terima kasih Pak Manajer. Saya membungkuk penuh terima kasih. Tang Weiwei tanpa bicara, berdiri dan pergi. Saya segera mengikutinya, sampai di lift. Tidak apa-apa. Salah saya, bukan salahmu. Tang Weiwei menggeleng. Chen Cheng berkata, saya tidak menyangka Zhang Ming akan main seperti ini, juga tidak menyangka Meng Yue akan begini. Tidak, salahku, ini salahku. Bukan salahmu, direktur, ini salahku. Baiklah, ini salahmu, kamu terpana saat melihatku. Tang Weiwei tiba-tiba tertawa kecil. Bukankah aku sudah menyetujui ucapanmu? Kenapa kamu diam? Ya sudahlah, Tang Weiwei meredakan tawanya. Sambil melambaikan tangan, yang lalu biarlah berlalu, kita lupakan saja. Jangan dibahas lagi. Aku bertanya dengan hati-hati, tapi soal ini, apa ini tidak akan mempengaruhi promosi Anda nanti? Tang Weiwei menggerakkan bibirnya, kamu terlalu banyak mengurus. Urus saja dirimu sendiri. Aku tersenyum canggung dan tidak bicara lagi. Dalam hati dia berkata, wanita ini sungguh seperti anjing yang menggigit Lu Dongbin, tidak tahu budi baik. Aku hanya peduli padamu, itu pun salah. Haruskah aku mengutukmu agar datang bulan seminggu lamanya, baru kamu puas? Dia berkata lagi dengan canggung, oh ya, direktur, makanan ringan tadi malam enak sekali. Terima kasih. Tang Weiwei berseru, oh, liftnya sudah datang. Mereka masuk lift satu persatu. 2 hari berlalu dengan tenang. Hari Jumat itu, sebelum pulang kerja, Tang Weiwei mengirimiku pesan di WeChat. Nanti setelah kerja, tunggu aku di parkir belakang kantor. Aku akan mengantarmu beli baju. Malam ini kita temui ayahku. Aku terkejut, bukankah ini akhir pekan? Lebih cepat? Baiklah, aku tidak berani bertanya lebih lanjut, mendongak sekilas ke arah kantor Tang Weiwei, lalu menunduk kembali sibuk bekerja. Xiao Yuan tiba-tiba ragu-ragu. Berdiri dan bersandar di meja kerjanya. Kak Chen. Aku mendongak melihat wajah Xiao Yuan yang bulat. Ada apa? Xiao Yuan memang sesuai namanya. Wajahnya bulat dan sangat imut, tipe gadis manis standar, impian para pecinta lolita. Xiao Yuan berkata agak malu, aku tidak sengaja membeli tiket konser Jai Chou lebih 1. Konsernya akhir pekan ini, maukah aku mengajakmu pergi menonton? Konser? Dan Xiao Yuan, tiket konser Jai Chou saja bisa kamu beli lebih? Seorang rekan wanita yang lewat mulai memeluk kakinya. Kamu dari mana punya uang? Menurutku, kamu sengaja mengajakku, kan? Tak bisa bicara. Pak Chen, kau dan Xiao Yuan. Kapan kalian jadi sedekat ini? Gao Qiang mulai tersenyum ambigu. Aku memelototinya. Tutup mulutmu, aku dan Xiao Yuan hanya teman biasa. Baiklah, dia beralih ke Xiao Yuan. Konsernya di mana? Kenapa? Xiao Yuan berkata malu-malu.
Di stadion kota Shanghai. Baik, aku akan ikut. Pikiranku, kalau ada kesempatan, jangan sia-siakan. Dia juga berkata, tapi aku tidak mau kamu mentraktirku nonton konser gratis. Begini, akhir pekan pagi nanti. Aku traktir kamu makan siang, malam kita nonton konser bersama. Ini kan kencan? Gao Qiang menyela lagi. Xiao Yuan sepertinya juga menyadari hal itu. Tapi dia tidak menolak, hanya tersenyum manis. Baiklah. Baiklah, aku khawatir dia salah paham, jadi aku menjelaskan, jangan berpikir macam-macam, Xiao Yuan. Aku hanya tidak mau memanfaatkanmu begitu saja. Aku mengerti. Sampai jumpa nanti. Xiao Yuan malu-malu berlari kembali ke mejanya. Dalam hati dia berkata, Kak Chen memang pemalu. Kalau mau kencan denganku, bilang saja langsung. Aku juga tidak bilang tidak mau, malah pakai alasan konyol begitu. Apa aku takut dimanfaat? Lagi pula, bukankah aku tidak keberatan dimanfaatkan olehmu? Aku melirik punggung Xiao Yuan. Merasa ada yang tidak beres. Keren juga kau, Pak Chen. Gao Qiang mengerling padanya. Xiao Yuan begitu imut, kalau benar-benar bisa kamu dapatkan, jangan lupa traktir aku permen pernikahan. Aku memutar mata, sudah kubilang, aku dan Xiao Yuan cuma teman. Gao Qiang mendecakkan lidah. Tersenyum sinis, iya, kalian cuma teman. Setelah telanjang, memang ada orang yang kelihatannya hidup, tapi sebenarnya sudah mati. Seperti Gao Qiang. Malam setelah pulang kerja, aku pergi duluan. Ke parkir belakang kantor, menunggu sebentar. Lalu dia mendengar suara sepatu hak tinggi berdentang di lantai. Menoleh, aku melihat Tang Weiwei datang. Seragam abu-abu, rok bungkus, dipadukan dengan sepatu hak tinggi hitam, membuat tubuhnya yang proporsional semakin tegas dan anggun. Mungkin karena berat bagian atasnya berlebih, menyebabkan cara jalannya. Tubuhnya sedikit condong ke depan. Untungnya keseimbangannya sangat baik, di antara goyangan dan gerakan. Memancarkan pesona dan gaya yang menggoda, ini seperti buah persik yang matang, jauh berbeda dengan apel hijau. Entah berapa kali lebih manis dan berair. Akhirnya, dengan sopan saya berseru. Hei, Tang Weiwei mengeluarkan kunci mobil dan menekannya. Naik mobil dulu. Baiklah, saya dengan patuh membukakan pintu mobil untuknya. Setelah Tang Weiwei naik. Dia baru saja membuka pintu kursi penumpang dan duduk, dia hendak mengatakan bahwa memakai sepatu hak tinggi tidak bisa menyetir. Melihat Tang Weiwei sedikit membungkuk dan mengencangkan sepatu hak tingginya, lalu mengeluarkan sepatu olahraga dari dalam mobil dan menggantinya. Bukankah itu merepotkan? Saya tidak bisa menahan diri untuk bertanya, dia segera mengalihkan pandangan. Tidak membiarkan matanya terus menatap kaki Tang Weiwei, meskipun tingginya 168 cm. Tapi kakinya hanya ukuran 36, dan wanita yang sering memakai sepatu hak tinggi. Jari-jari kaki mereka pasti akan berubah bentuk, tetapi kaki Tang Weiwei tidak. Kakinya tidak hanya memancarkan aura kekanak-kanakan. Bahkan saat ditekuk, tidak ada kerutan, benar-benar kaki yang sempurna. Yang terbaik dari yang terbaik, saya yang tergila-gila pada kaki hampir tidak bisa menahan diri. Tang Weiwei menatapnya. Dari arah pandangannya, dia mengerti maksudnya. Mau bagaimana lagi? Sepatu hak tinggi adalah senjata wanita untuk menaklukkan dunia kerja. Harus dipakai, tapi sepatu hak tinggi mudah melukai kaki. Beli yang bagus saja tidak akan. Tang Weiwei menyalakan mobil, lalu mengalihkan topik, kapan kamu bisa belajar menyetir? Setidaknya aku atasannya, selalu menyuruhku menyetir untukmu, kamu tidak malu? Saya dengan canggung menggaruk kepala. Bulan depan aku akan ambil SIM, sebaiknya begitu. Ngomong-ngomong, Direktur, saya tiba-tiba bertanya lagi, bagaimana kabar Meng Cici sekarang? Apa dia sudah masuk penjara? Tang Weiwei menggelengkan kepala, aku tidak tahu. Aku tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Baiklah. Kenapa acara makan malam keluarga itu tiba-tiba dimajukan? Orang tuaku memperkenalkan seorang pria yang kembali dari luar negeri, mereka memaksa aku pulang malam ini untuk bertemu, jadi aku berencana membawamu pulang. Ah, aku bingung, apa kamu sudah bilang ke paman dan bibi sebelumnya? Apa kamu tidak takut nanti aku akan berantem dengan pria itu? Tang Weiwei berkata dengan datar. Aku sudah bilang, mereka tidak percaya aku punya pacar, jadi aku membawamu pulang untuk membuktikannya. Mengenai apakah kamu akan berantem dengan pria itu, dia berhenti sebentar. Dia melirikku. Aku dengar dia tinggi 190 cm, dan juara judo. Kalau kamu tidak takut mati, kamu bisa tantang dia. Hehehe. Masyarakat beradab, aku tersenyum gugup. Lalu berkata lagi, tapi nanti beli baju, aku bayar sendiri. Sebenarnya aku rasa pakaianku ini tidak ada masalah, tidak perlu beli baju baru. Tidak bisa, kalau kamu pergi dengan pakaian seperti ini, aku akan diejek oleh orang tuaku. Sekarang aku jelek banget, Tang Weiwei mengarahkan kaca ke arahku, lihat sendiri. Aku tidak mau lihat. Ini penghinaan bagiku.